Sudah siap untuk petualangan kita hari ini? Siap, Pak. Pegawai di sini ramah-ramah ya, Pak. Seluruh pegawai di sini memang sudah menerapkan nilai berakhlak. Kalian udah tahu belum apa itu berakhlak? Berakhlak adalah nilai-nilai dasar ASN yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu kenapa ya, Pak? Sepertinya dia mengalami pecah ban. Kita bantuin dulu yuk. Ternyata nggak cuma helm ya yang harus memiliki logo SNI. Memang kenapa di ban juga harus memiliki logo SNI? Karena ban juga termasuk barang yang harus berhubungan dengan keamanan dan keselamatan, sehingga wajib juga berstandar SNI. Di tempat kita bisa loh melakukan pengujian dan sertifikasi produk untuk mendapatkan sertifikat SNI. Ada layanan pengujian dan sertifikasi ban, sepatu pengaman, dan air limbah. Serta pengujian laboratorium dengan berbagai macam parameter untuk memenuhi standar SNI dan ISO. Selain laboratorium pengujian, kita juga memiliki laboratorium kalibrasi untuk menunjang terjaminnya hasil uji kepada pihak internal dan eksternal. Serta pelayanan untuk uji profisiensi yang membandingkan hasil pengujian atau kalibrasi dengan acuan sebagai konfirmasi pada unjuk kerja laboratorium. Mereka petugas dari kantor kita juga ya, Pak? Betul sekali, mereka adalah petugas dari tim lembaga inspeksi yang merupakan layanan lain dari balai kita. Ternyata banyak juga ya layanan yang kita miliki. Tentu saja, dan bukan hanya itu, masih ada lagi loh layanan yang lain, seperti lembaga validasi verifikasi gas rumah kaca yang melakukan verifikasi atau validasi emisi gas rumah kaca. Ada juga lembaga verifikasi TKDN yang membantu pelaku industri untuk mendapatkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri. Kita juga mempunyai layanan mini plan kulit, karet, dan plastik yang bertujuan untuk membantu industri dalam hal pengembangan dan inovasi serta analisis proses produksi, supaya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada industri kulit, karet, dan plastik. Contohnya pada komponen rubber damper yang sedang dipasang di kursi mobil ini. Ternyata dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri saja, tapi juga berdampak pada masyarakat ya, Pak? Contoh produk lainnya adalah pada gantungan kunci ini, terbuat dari kulit sapi asli dan berkualitas tentunya. Wah, keren Pak. Kalau coba mau belajar bikin sendiri, bisa nggak ya Pak? Bisa banget, di tempat kita ada juga layanan pendampingan dan konsultansi yang bertujuan untuk mendukung pengembangan SDM industri dan mendorong tumbuhnya wirausaha baru dalam rangka memajukan sektor industri nasional agar dapat berdaya saing secara global. Termasuk makanan dan minuman yang kamu bawa bisa juga disertifikasi halal melalui lembaga pemeriksa halal di kantor kita. Ternyata lengkap banget layanan kantor kita. Pelayanan kita lengkap dan dapat memfasilitasi industri di seluruh Indonesia dan mancanegara juga loh. Gak kerasa ya ternyata udah jam segini. Kalian lapar kan? Kita makan dulu yuk.
Ada yang tahu nggak? Dulunya, kantor kita pertama kali berdiri di Bogor pada tahun 1927. Kemudian, pindah ke Yogyakarta pada tahun 1937, tepatnya di Tugu Kulon, Jalan Pangeran Diponegoro ini, sebelum pindah di tempat yang sekarang di Jalan Sokonandi. Dan saat ini, BBSPJ IKKP sudah bertransformasi menjadi badan layanan umum untuk dapat lebih leluasa dalam berinovasi dan mengembangkan bisnis layanan kepada masyarakat. Dengan menjadi BLU, BBSPJ IKKP juga dapat lebih fleksibel dalam menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan industri. BBSPJI KKP membangun industri dengan standar tinggi. Kualitas pelayanan prima menjadi keunggulan terpercaya. You're known because of quality. Quality is quality. Baiklah, Bapak dan Ibu, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung pada acara Launching JIS, Jogja Industrial Service dan Aplikasi Polimer, Portal Layanan dan Informasi Terintegrasi. Perkenalkan, saya Nurul selaku pembawa acara pada hari ini. Dan pada pagi hari yang berbahagia ini, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Bapak Andi Rizaldi. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Kulit Karet dan Plastik Bapak Agung Eko Pawoko. Yang kami hormati Ketua Gabungan Perusahaan Karet Gapkindo atau yang mewakili, dan yang kami hormati Ketua Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia, GIATPI atau yang mewakili, serta yang kami hormati Bapak dan Ibu yang berbahagia. Puji syukur kita bacakan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya, pada hari ini kita dapat berjumpa secara daring untuk mengikuti acara Launching JIS, Jogja Industrial Service dan Aplikasi Polimer. Portal layanan dan informasi terintegrasi dalam keadaan sehat dan berbahagia. Acara ini dipersembahkan oleh Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit Karet dan Plastik. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya izinkan kami membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan oleh Kepala BBSPJI Kulit Karet dan Plastik. Keempat, sambutan oleh Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Kelima, acara inti yaitu Launching JIS, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Keenam, demo aplikasi Polimer dan tanya jawab. Kedelapan, testimoni user. Dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, demi suksesnya acara pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon mengambil sikap sempurna. Kepada panitia, kami persilakan untuk pemutar lagu Indonesia Raya.
Selesai. Terima kasih atas kesediaannya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit Karet dan Plastik, Bapak Hagung Eko Pawoko. Selamat pagi Pak Hagung. Selamat pagi Mbak Nurul. Ya, monggo Pak. Baik, siap. Terima kasih Mbak Nurul. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, yang sekaligus merupakan mentor saya di pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, Bapak Andi Rizaldi. Yang kami hormati Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia, Gapkindo, atau yang mewakili. Tadi saya lihat ada Pak Edi. Iya, Pak. Kemudian selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi, Pak. Kemudian ada dari Asosiasi Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia, GIATPI, atau yang mewakili Bapak Ibu pimpinan perusahaan, instansi, universitas, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini secara daring dalam keadaan sehat walafiat pada acara launching Jogja Industrial Services dan portal layanan dan informasi terintegrasi atau Polimer. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah momen yang saya nantikan sejak saya mulai bergabung di BPKKP sekitar 1,5 tahun yang lalu. Karena saya melihat banyak potensi yang dimiliki oleh BPKKP. Balai ini memiliki layanan yang terbanyak di antara balai-balai yang ada di bawah BSKJI, yaitu kami memiliki 13 layanan, mulai dari pengujian, kalibrasi, sertifikasi manajemen, sertifikasi profesi, BIMTEK dan konsultansi, pendampingan, validasi dan verifikasi GRK, verifikasi TKDN, inspeksi, uji profisiensi, audit teknologi, mini plan kulit, karet, dan plastik, dan juga yang terakhir adalah pemeriksaan halal. Kondisi saat itu, 1,5 tahun yang lalu, permintaan layanan jasa dari industri masih bersifat multi-site dalam beberapa platform. Sehingga pelanggan harus memiliki beberapa akun untuk setiap platform layanan tersebut. Aksesibilitas dan transparansi informasi layanan kepada pelanggan kurang memadai. Pelanggan juga belum dapat mendapatkan update proses layanan jasa secara real time. Dalam pelayanan administrasi perkantoran juga masih terdapat beberapa yang masih menggunakan dokumen fisik, sehingga mengakibatkan adanya potensi aliran informasi yang kurang cepat antar bagian pelayanan jasa kami. Sementara tuntutan dunia industri saat ini adalah serba cepat dan digital. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini saya kira adalah sebuah momen yang tepat untuk membuat sebuah proyek perubahan dengan mengambil tema reformasi birokrasi di bidang digitalisasi administrasi. Proyek perubahan ini memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan efektivitas pelayanan dan kinerja, serta untuk mengantisipasi dampak yang terjadi jika masih ada gap dalam pencapaian kinerja organisasi. Kami telah berhasil membangun sebuah portal layanan dan informasi terintegrasi atau Polimer yang memiliki 2 fungsi sekaligus, yaitu sistem pelayanan online satu pintu bagi pelanggan dan juga sistem e-office untuk administrasi perkantoran kami. Seluruh portal layanan pelanggan yang dimiliki BPSPJ-KKP saat ini yaitu sistem informasi laboratorium, sistem informasi kalibrasi, sistem informasi sertifikasi, sistem informasi jasa proses mesin, sistem informasi pendampingan dan uji kompetensi, serta portal informasi internal BPKKP, diantaranya manajemen arsip, BMN, dashboard eksekutif,
Monitoring capaian PNBP serta administrasi perkantoran digital telah kami bangun dan kami integrasikan menjadi satu dalam sebuah aplikasi Polimer. Dengan hadirnya Polimer sebagai digital platform ini, kami ingin memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam menggunakan layanan jasa untuk mendapatkan seluruh informasi yang terintegrasi. Bapak Ibu yang saya hormati, seiring dengan penetapan BBSPJ KKP menjadi Satker Badan Layanan Umum pada tanggal 25 April 2024 yang lalu, maka tuntutan untuk memberikan pelayanan jasa kepada industri yang berkualitas dan cakupan yang luas menjadi lebih besar. Sebagai persiapan kami untuk dapat melayani pelanggan yang datang dari lingkup nasional maupun global, kami telah melakukan rebranding yang merupakan perwujudan transformasi sebuah institusi pemerintah yang identik dengan kerumitan birokrasi menjadi sebuah entitas BLU yang fleksibel, profesional, dan adaptif. Jogja Industrial Services atau JIS, nama ini kami pilih sebagai website bisnis kami untuk memaknai sebuah institusi pemerintah dalam pelayanan jasa industri yang berlokasi di Kota Warisan Budaya Dunia Yogyakarta yang lebih dikenal dengan sebutan Jogja. JIS dan Polimer yang telah selesai kami bangun siap diluncurkan. Kini seluruh permintaan layanan telah terintegrasi di dalam Polimer. Dan kami memiliki beberapa fitur unggulan yang kami hadirkan untuk pelanggan, di antaranya adalah single sign-on, online order, payments, quick tracking, digital documents, quick response, dan statistik menu. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan untuk itu kami mohon perkenan kepada Bapak Kepala BSKJI untuk dapat meluncurkan Polimer secara resmi. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agung Eko Pawoko atas sambutannya. Dan Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan launching JIS dan aplikasi Polimer oleh Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Bapak Andi Rizaldi. Waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih, Mbak Nurul. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik, Bapak Agung. Kemudian yang kami hormati Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia atau GAPKINDO atau yang mewakili. Kebetulan saya juga belum kenal dengan Pak Edi. Mungkin nanti saya ke Jogja kita kenalan Pak Edi. Kemudian yang kami hormati Ketua Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia atau GIATPI atau yang mewakili. Bapak Ibu pimpinan atau perwakilan instansi atau perusahaan industri dan juga dari universitas, serta rekan-rekan dari Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik. Pertama, perlu saya sampaikan apresiasi kepada Pak Agung Eko Pawoko dan tim dari BBSPJI Kulit, Karet, dan Plastik yang sudah menyelenggarakan acara launching Jogja Industrial Service atau JIS dan juga launching portal layanan dan informasi terintegrasi atau Polimer. Kelihatannya ini namanya tepat, nama aplikasinya tepat dengan sesuai dengan nama balai besarnya. Di sini balai besarnya juga ada plastik, maka tepat menggunakan istilah Polimer. Tapi JIS-nya saya belum tahu ini JIS-nya lebih tepat kemana ini. Kalau di Jakarta JIS itu nama sekolah soalnya. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan sambutan pada kesempatan launching JIS dan Polimer pada hari yang berbahagia ini. Jadi saat ini
tuntutan terhadap pemerintah agar pemerintah lebih transparan, akuntabel, dan efisiensi tuntutannya semakin tinggi. Nah, oleh sebab itu, sejak bulan November 2022, pemerintah telah meluncurkan 4 jenis reformasi birokrasi secara tematik, atau disingkat dengan RB tematik. Yang pertama adalah RB pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah RB peningkatan investasi. Dan yang ketiga adalah RB digitalisasi administrasi pemerintah. Dan yang keempat adalah RB percepatan prioritas aktual dari Bapak Presiden. Terkait dengan RB digitalisasi administrasi, maka pemerintah sudah berkomitmen untuk menerapkan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan juga SIMBE atau Sistem Informasi Manajemen Berbasis Elektronik di seluruh instansi pemerintah. Nah, hal ini sudah dituangkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penerapan sistem informasi manajemen berbasis elektronik di instansi pemerintah. Oleh sebab itu, saat ini mungkin Bapak dan Ibu sudah banyak juga menerima surat menyurat dari kami maupun bentuk sertifikasi dari kami yang mungkin tidak menggunakan tanda tangan basah lagi, tapi menggunakan tanda tangan elektronik. Mengapa begitu? Karena memang arahnya sekarang kita sudah menuju ke SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sehingga dengan SPBE ini tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak segera menerbitkan surat, perizinan, dan sebagainya, karena tanda tangan secara elektronik ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pak Agung bisa tiba-tiba bangun malam misalnya, mau menandatangani sertifikat, bisa langsung membuka link, kemudian menandatangani secara elektronik. Jadi tidak akan ada lagi alasan bagi instansi pemerintah untuk menunda-nunda penerbitan sertifikat atau surat menyurat. Nah, Kementerian Perindustrian telah melakukan implementasi peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik ini melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 2343 Tahun 2024 tentang penerapan SPBE di lingkungan Kementerian Perindustrian. Jadi sesuai dengan esensinya, karena ini sifatnya elektronik, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, maka dengan SPBE ini kita ingin agar tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, sehingga bisa mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Kita tentu saja tadi yang sudah disampaikan Pak Agung, bisa meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik yang saat ini memang ada di beberapa sistem aplikasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, salah satu unit kerja di Kementerian Perindustrian adalah BSKJI atau Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Tugas dari BSKJI ini menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standarisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Nah, tugas-tugas ini kemudian diturunkan kepada 4 unit pusat industri yang ada di kantor pusat di Jakarta, dan juga kepada Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri atau BBSPJI, dan Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri atau BSPJI yang tersebar mulai dari Aceh sampai dengan Manado dan Ambon. Dan ada 2 yang berlokasi di Yogyakarta, yaitu BBSPJI Kulit Karet Plastik dan BBSPJI Kerajinan dan Batik. Nah, BBSPJI KKP ini atau Kulit Karet Plastik ini saat ini telah memiliki 5 sistem informasi.
dalam rangka memberikan pelayanan kepada industri, yaitu pertama SIL atau Sistem Informasi Laboratorium, kedua SIKAL, Sistem Informasi Kalibrasi, kemudian SIS, Sistem Informasi Sertifikasi, kemudian SIJAPRO, Sistem Informasi Jasa Proses Mesin, dan yang kelima adalah SIPUK, Sistem Informasi Pendampingan dan Uji Kompetensi. Nah, kelima sistem informasi ini digunakan secara terpisah. Tadi Pak Agung menyampaikan setiap pengguna, baik itu dari Kementerian Perindustrian atau dari BB, SPJI, KKP, maupun dari pelanggan harus memiliki akun masing-masing. Sementara di sisi lain, industri membutuhkan layanan yang cepat, akurat, mampu telusur dan responsif, karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas, terutama dari sisi pelayanan jasa BBKKP kepada pelanggan. Maka seluruh penyedia jasa layanan industri termasuk BB SPJ KKP melihat ini harus segera dilakukan adaptasi atau penyesuaian. Hal ini dilakukan oleh Kepala BB SPJ KKP yang saat ini sedang mengikuti Diklat Kepemimpinan Nasional tingkat 2 menjadi salah satu topik dari proyek perubahan. Jadi kelima sistem itu akan diintegrasikan melalui JIS dan melalui Polimer. Jadi portal nanti layanan dan informasi itu akan terintegrasi, kemudian integrasinya ini akan meliputi seluruh sistem informasi serta administrasi yang ada di BB SPJI KKP. Nah, portal JIS dan Polimer ini itu memiliki fitur unggulan antara lain. Pertama, SSO atau single sign-on yang memudahkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan tanpa melakukan 5 kali login, seperti saat ini sistem yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah online order yang memudahkan pengguna layanan secara online dan terintegrasi. Kemudian yang ketiga adalah payment yang dapat menampilkan riwayat pembayaran pelanggan beserta jatuh tempo pembayaran. Nah, ini yang sangat penting untuk BBKKP dan juga bisa menjadi perhatian untuk pelanggan BBKKP karena kami dari Kementerian Perindustrian juga terikat dengan waktu. Jadi ya pembayarannya itu tempo, itu nanti ada warning dari sistem Polimer ini. Kemudian yang keempat adalah quick tracking. Ini dapat melacak proses jasa layanan secara cepat tanpa perlu login pada aplikasi, sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat sudah sejauh mana layanan yang diberikan oleh BBKKP terhadap jasa yang digunakan oleh Bapak Ibu, sehingga tidak perlu repot-repot melakukan panggilan telepon atau datang langsung ke balai. Kemudian yang kelima adalah digital dokumen yang dapat menampilkan perjanjian kerjasama. Nah, ini juga yang penting adalah tagihan, kemudian kwitansi, dan bukti pembayaran. Jadi nanti tidak ada dispute lagi, balai menagih, sementara dari pelanggan merasa sudah melakukan pembayaran. Dengan sistem ini nanti dapat dilihat sama-sama apakah memang pelanggan sudah membayar, atau memang balainya yang kelupaan misalnya. Karena pelanggan sudah membayar, tapi dari balai lupa untuk mencatat. Kemudian yang 6 adalah quick response. Nah, ini bisa digunakan oleh pelanggan untuk langsung berhubungan dengan admin. Dan yang terakhir adalah menu statistik untuk menampilkan data-data statistik, berapa jumlah layanan pelanggan, kemudian berapa jumlah permohonan yang tidak lengkap, permohonan yang sedang dalam proses, dan lain sebagainya. Nah, di dalam portal Polimer ini sudah dikembangkan portal informasi internal BB SPJI KKP yang tentu saja internal karena sifatnya internal, ini hanya digunakan oleh internal dari BB SPJI KKP yang meliputi manajemen arsip, kemudian BMN atau barang milik negara, kemudian dashboard eksekutif, monitoring capaian PNBP. Tadi Pak Agung sudah menyampaikan sejak 25 April 2024 BB SPJ KKP ini sudah bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum melalui keputusan dari Menteri Keuangan nomor 206 tahun 2024. Nah, sehingga
dengan adanya transformasi eh, BB SPJ KKP menjadi BLU, maka seluruh informasi manajemen berbasis web ini ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan strategi, pengambilan keputusan, termasuk pengelolaan keuangan dan pelayanan bagi pelanggan. Nah, BBSPJ KKP ini dengan bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum atau BLU, maka telah melakukan terobosan dalam hal rebranding yang asalnya identik dengan birokrasi yang berbelit-belit dan lama, menjadi institusi Badan Layanan Umum yang lebih fleksibel, profesional, dan adaptif. Nah, kalau dulu mungkin masih ada kendala dengan penyebutan balai yang cukup panjang ini, maka dengan nama barunya ini, dengan sebutan JIS, maka kami harapkan para pelanggan lebih mudah mengingat karena identik dengan kota Jogja itu sendiri, Jogja Industrial Services. Bapak dan Ibu kami hormati, semoga dengan transformasi BBKKP ini menggunakan JIS dan kemudian menggunakan portal layanan informasi terintegrasi atau Polimer, dapat meningkatkan layanan BBSPJ KKP terhadap pelanggan, sekaligus juga meningkatkan akuntabilitas dari sisi pengelolaan keuangan. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan website Bisnis Jogja Industrial Services atau JIS dan portal layanan dan informasi terintegrasi atau Polimer pada hari ini, pada hari Selasa 24 September 2024. Kami menyampaikan dukungan dan ucapan terima kasih kepada para pelanggan yang sudah setia menjadi pelanggan BBSPJ KKP, dan juga kami menyampaikan apresiasi kepada Pak Agung dan tim BBSPJ KKP yang sudah melakukan transformasi ini. Semoga transformasi ini dapat dimanfaatkan maksimal baik oleh internal BBSPJ KKP maupun oleh para pelanggan, dan semoga ke depan pelanggan BBSPJ KKP akan semakin meningkat. Sekian, selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Bapak Andi Rizaldi yang telah berkenan menyampaikan sambutan serta meresmikan JIS dan aplikasi Polimer. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sesi foto bersama. Silakan Bapak dan Ibu menyalakan kamera masing-masing, dan panitia akan mengambil gambar screenshot di semua layar.
Oke, sudah. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk foto bersamanya. Dan kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu demo aplikasi Polimer yang akan dipandu oleh tim IT, yaitu Bapak Saiful Makbub Mutakin. Kemudian dilanjutkan nanti dengan tanya jawab. Mas Saiful? Oke, silakan Mas. Eh, Mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Eh, Baik, Bapak Ibu, yang kami hormati, Bapak Andi Rizaldi selaku Kepala BSKJI, kemudian Bapak Agung Eko Pawoko selaku Kepala BPSPJI KKP, dan Bapak Ibu hadirin pelanggan Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit Karet dan Plastik, serta Bapak Ibu seluruh rekan-rekan pegawai BPSPJI KKP yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan terkait dengan website juga Industrial Services atau JIS serta portal layanan dan informasi terintegrasi atau Polimer. Share screen kan. Sedikit terkait dengan launching JIS dan Polimer ini, yaitu terkait dengan apa itu JIS, kemudian kenapa harus JIS, apa itu polimer dan manfaat polimer seperti apa, dan nanti kita akan lanjut kepada sesi demo untuk aplikasi JIS maupun polimernya. Bapak Ibu yang kami hormati, JIS sendiri merupakan sebuah transformasi bisnis dalam institusi pemerintahan, khususnya di Balai Besar Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kulit dan Pelayanan Jasa Industri Kulit dan Karet dan Plastik, yang merupakan transformasi dengan adanya BLU atau Badan Layanan Umum agar lebih bisa mudah dihafalkan dan mudah dikenal. Daripada menghafalkan 9 huruf yang hampir semuanya adalah konsonan dan satu vokal, kita akan lebih mempersingkat atau merampingkan sendiri nama kita, yaitu menjadi Jogja Industrial Services atau JIS, yang merupakan institusi pemerintah yang bergerak dalam pelayanan jasa industri juga, dan kita berlokasi di Yogyakarta, sehingga kita menggunakan branding yaitu adalah Jogja sebagai kota warisan budaya. Nah, ini kenapa kita harus JIS? Dalam memberikan pelayanan, JIS juga mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, mendengarkan serta memenuhi keinginan pelanggan, sehingga dapat memberikan pengalaman berharga di benak pelanggan. JIS juga memiliki sebuah moto, yaitu siap, yaitu semangat, ikhlas, amanah, dan profesional. Dan siap ini kita juga memiliki 13 layanan, seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Agung tadi. 13 layanan merupakan layanan yang paling banyak di antara balai-balai di bawah BSKJI. Yang diantaranya adalah pendampingan, kemudian adalah konsultasi dan bimbingan teknis, ada pengujian, kalibrasi, penyelenggara uji profisiensi, pemeriksa halal, sertifikasi, mini plan kulit, mini plan karet dan plastik, kemudian inspeksi, validasi, verifikasi GRK dan TKDN, audit teknologi, dan jasa lainnya. Nah, ini semua adalah jasa-jasa yang dapat dilayani di
JIS, Jogja Industrial Services. Kemudian apa itu polimer? Polimer merupakan sebuah layanan portal layanan dan informasi terintegrasi. Kenapa kita namakan layanan dan informasi? Yaitu layanan itu untuk bisa lebih ke mendekatkan kepada pelanggan dan informasi yaitu lebih mendekatkan dengan pegawai. Jadi dua sisi pengguna dalam satu portal, dalam satu tempat kita gabungkan menjadi sebuah satu yaitu polimer, yaitu portal layanan dan informasi terintegrasi dengan tagline yaitu Innovation Through Integration yang melambangkan semangat BPSPJ KKP untuk selalu menjadikan inovasi sebagai denyut nadi dan semangat instansi dalam melayani industri di dalam dan luar negeri. Nah, ini sudah tadi juga beberapa sudah disebutkan dari beberapa manfaat dari polimer, diantaranya adalah single sign-on, kemudian online order, quick tracking, digital document, dan quick response. Oke, nah Bapak Ibu untuk lebih jelasnya selanjutnya yaitu kita akan lanjut pada sesi demo yaitu dengan JIS atau dengan website bisnis kita yaitu JIS di alamat jis.id. Berikut adalah tampilan dari JIS, Jogja Industrial Services. Jadi kita memiliki beberapa informasi yang sudah kita sampaikan di sini, yaitu diantaranya terkait dengan sekilas terkait dengan layanan-layanan yang ada di JIS, kemudian ada layanan di tempat kami, yaitu kalibrasi, proficiency, pendampingan, bimbingan teknis, sertifikasi. Apabila Bapak Ibu mengklik ini, juga bisa mendownload terkait dengan booklet sertifikasi masing-masing layanan. Kemudian ada untuk validasi dan verifikasi juga terdapat dan sudah ada informasi bahwa kita sudah terakreditasi khususnya untuk LVV, kemudian untuk inspeksi juga demikian bahwa kita sudah terakreditasi juga oleh KAN. Nah, di sini merupakan untuk bookletnya. Oke. Selanjutnya yaitu di sini merupakan sebuah ulasan dan komentar yang didapatkan dari Bapak Ibu pelanggan yang sudah mengisi pada feedback yang sudah diisi ketika nanti akan mendapatkan sertifikat. Ini sekilas tentang JIS, kemudian layanan, dan juga yang perlu dapat kita sampaikan di sini yang tadi belum disinggung adalah sebuah tagline lagi yaitu quality is quality, di mana JIS memegang teguh untuk menjalankan proses dengan standar yang berkualitas tinggi yang dirasakan pengalaman kualitas yang akan kami tawarkan. Oke, ya. Ini apabila Bapak Ibu sudah ingin menghubungi kami bisa dimasukkan di sini. Kemudian selanjutnya yaitu adalah polimer. Apabila belum memiliki akun, bisa mendaftarkan akun. Apabila Bapak Ibu sudah menjadi pelanggan BPSP hingga KP, khususnya terkait dengan pelanggan SIL, bisa langsung login menggunakan username dan password SIL. Ini sebagai demo, saya ingin meminjam akun dari Pak Eko. Dari sisi pelanggan akan tertampil seperti ini. Di sini merupakan sebuah slider yang nantinya juga bisa tertampilkan promo-promo yang akan kami sampaikan di dalam memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian di sini merupakan aplikasi yang akan Bapak Ibu gunakan nantinya untuk dalam memenuhi sebuah kebutuhan atau layanan industri yang Bapak Ibu butuhkan untuk pelatihan, kemudian sertifikasi maupun pengujian. Nah, ini juga sudah ada statistik layanan dari berapa yang sudah dilakukan permohonan, kemudian berapa selesai dan masih berjalan.
Nah, kemudian ini yang sudah kami sampaikan juga quick tracking. Jadi di sini Bapak Ibu tidak perlu menginputkan kembali nomor uji atau maupun apa eh, nomor uji ID uji, sehingga Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa nomor uji sekian sudah dalam proses apa, dalam review atau ini kebetulan ini sudah selesai semua. Nah, apabila sudah ada selesai dalam hal ini, Bapak Ibu juga bisa mendownload secara langsung, yaitu sertifikat STU maupun EHU yang sudah Bapak Ibu butuhkan terkait dengan pengajuannya masing-masing. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah survei kepuasan. Jadi Bapak Ibu juga dapat memberikan feedback kepada kami terkait dengan pelayanan yang kami berikan kepada Bapak Ibu. Dan fitur yang selanjutnya adalah ajukan pertanyaan. Hal ini apabila ada keluhan terkait dengan pelayanan kami, kemudian ada pertanyaan terkait dengan pelayanan kami juga, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaannya. Nah, di sini Bapak Ibu memilih topik terkait dengan layanan bisa atau umum bisa, maupun tanya jawab kepada customer service kami. Nah, umum ini langsung ada pertanyaan bagaimana caranya misalkan. Nah, ini diminta Bapak Ibu sebelum mengajukan pertanyaan, yaitu diminta untuk mengupdate terlebih dahulu terkait dengan nomor WA. Hal ini ditunjukkan untuk apa? Karena nanti ketika ada pertanyaan itu, ketika sudah ada balasan dari admin kami maupun customer service kami, Bapak Ibu bisa langsung mendapat respon atau mendapat update terbaru dengan pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi. Kemudian untuk yang terkait dengan yang layanan, Bapak Ibu perlu memasukkan terkait dengan ID layanannya, ID layanan berapa, sehingga kami juga secara langsung bisa lebih cepat untuk mengetahui kendala atau keluhan yang Bapak Ibu rasakan terkait dengan pengujian kah atau sertifikasi atau kalibrasi dan lain sebagainya. Ini terkait dengan fitur dari Polimer sendiri. Nah, Bapak Ibu, khususnya yang kemarin kita undang adalah lebih banyak terkait dengan pelanggan pengujian, maka kita akan melakukan demo untuk SIL-nya atau sistem informasi laboratorium. Nah, Bapak Ibu, pada sistem kami yang kami bangun ini, sudah kami fasilitasi bahwa Bapak Ibu dapat melakukan pengajuan pengujian secara online dari rumah, sehingga nanti Bapak Ibu ke kantor kami itu bisa tinggal membawa sampel, ataupun nanti sampel bisa dikirimkan melalui paket atau kurir dengan terlebih dahulu nanti konfirmasi kepada customer service kami. Nah, di sini sudah ada terkait pilihan nanti laporan atau STU-nya, kemudian nanti ini untuk siapa, pengelaporannya juga untuk siapa, kemudian di sini baru mengajukan yaitu komoditas atau parameter yang Bapak atau Ibu ingin ajukan. Kalau untuk komoditas tinggal pilih komoditasnya, kemudian kalau ingin parameter kita klik dulu ini, baru kemudian memilih parameter yang sudah atau yang akan Bapak Ibu inginkan. Oke. Nah, ini keterangannya nanti sampel sudah dikirim atau sampel belum dikirim. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai, Bapak Ibu juga bisa langsung mengetahui di sini sampel sudah diterima atau belum, sampel sudah dikirim atau belum. Nah, di dalam portal Polimer ini, Bapak Ibu ketika nanti sudah selesai, ini akan dilakukan adalah setelah sertifikat sudah jadi atau proses validasi di tempat kami, Bapak Ibu bisa langsung mendownload sertifikat
sertifikat, yaitu berdasarkan dari dengan tadi adanya fitur tanda tangan elektronik atau TTE. Oke, biar diisi dulu soalnya. Oke. Ini merupakan fitur-fitur yang ada di dalam Polimer. Sebagai Bapak Ibu sebagai pelanggan khususnya bisa dicoba masing-masing. Bapak Ibu silahkan login menggunakan username dan password yang sudah Bapak Ibu punya ketika dulu Bapak Ibu sudah mengajukan atau sudah memiliki di aplikasi sistem informasi laboratorium kami. Atau juga bagi Bapak Ibu yang belum memiliki bisa langsung mendaftarkan langsung sendiri, dibuat akun atau di JIS-nya tadi di depan itu Bapak Ibu langsung bisa mendaftar masing-masing. Harapannya adalah dengan adanya ini Bapak Ibu bisa langsung mendaftar sendiri, bisa langsung mengajukan permohonan permohonan jasa industri sendiri, kemudian bisa langsung secara cepat juga, khususnya untuk yang pengujian bisa langsung secara cepat menerima dari hasil STU-nya atau EHU-nya. Sedikit mungkin itu yang kami sampaikan terkait dengan fitur yang sudah ada di dalam JIS maupun di Polimer. Kemudian bagi Bapak Ibu yang adalah pegawai dari Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik bisa langsung juga menggunakan Polimer ini dengan memasukkan username dan password aplikasi intranet yang sudah Bapak Ibu punya masing-masing. Di sini banyak sekali aplikasi yang sudah yang akan Bapak Ibu bisa miliki, yaitu dengan yaitu manajemen arsip untuk melakukan tanda tangan digital juga di sini untuk arsipnya dengan dokumentasi digital, kemudian inventarisasi barang milik negara, kemudian ada dashboard eksekutif, kemudian pelatihan dan uji kompetensi, ada pelatihan dan uji kompetensi untuk back end, kemudian sertifikasi, kemudian ini adalah sistem informasi administrasi perkantoran, dan kemudian pengujian serta monitoring capaian PNBP. Nah, dari semua fitur yang sudah ada bisa Bapak Ibu para pegawai BPSPJ KKP bisa melakukan semua aktivitas untuk administrasi di dalam satu portal yaitu portal Polimer. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Saiful. Jangan pergi dulu, karena masih ada sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu, kami buka tanya jawab untuk 3 penanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk bisa mengaktifkan proyek atau langsung mengaktifkan audio. Dari Pak Fajar, dari PT Fenomon. Oke. Halo. Ya, selamat siang Bapak, Ibu. Salam kenal Pak Saiful ya. Ya. Baik. Tadi sudah disampaikan untuk beberapa yang tadi yang slide ya untuk akun JIS itu. Nah, yang sering kami tanyakan itu adalah berkaitan dengan tarif pengujian, Pak. Nah, apakah itu ada di akun tersebut? Jadi misalkan ketika kita akan melakukan pengajuan beberapa poin, itu kami bisa mengkalkulasikannya sehingga untuk pengajuan payment-nya pun kami bisa diperkirakan gitu Pak. Terima kasih, itu saja Pak.
Oke, mau langsung dijawab atau menunggu ada pertanyaan lagi, Mas Saiful? Ya, boleh langsung kami jawab saja. Eh, Terima kasih Pak Fajar atas pertanyaan. Terkait dengan tarif, Bapak bisa dapat melihat untuk tarif yang ada di BBSPJI KKP, itu ada di SID/BBSPJI KKP. Nanti juga akan kami tampilkan di dalam portal JIS terkait dengan tarifnya. Kemudian Mungkin bisa ditunjukkan, Pak. benar Pak. Iya Pak. Jadi untuk tarif maupun survei dan buklet juga kami sediakan di dalam link ini. Saya berikan di chat Zoom. Nah, di SID/BPSPJI KKP, Pak. Jadi di situ sudah ada tarif pelayanan BPSPJI KKP, Pak. Sini Bapak bisa melihat untuk tarif masing-masing layanan dari mulai pengujian sampai sertifikasi dan lain sebagainya ada, Pak, di sini, Pak. Baik-baik, Pak. Mungkin nanti kita bisa coba lihat. Oh iya, Pak. Ini sudah saya berikan di chat Zoom ya, Pak. Oh ya, baik-baik. Akunnya jadi ke sini, Pak, ya, untuk cek. Iya, dan ini juga nanti akan kami sampaikan juga sertakan juga di JIS. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Sama-sama, Pak. Oke, Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya lagi. Nanti penanya akan mendapatkan gift berupa kulit handmade dari BBSPJI KKP. Oke, ini ada dari Bu Nisa dari Gapkindo Kasel. Ting ting. Silakan. Selamat siang, Pak. Ya, Yang Bu. Pak, saya mau tanya. Tadi kan di dalam menu JIS itu kan ada ini ya, yang buat ini jika ada pertanyaan itu loh, Pak. Itu Mohon izin terputus sepertinya Bu Nisa suaranya. Bu Nisa? mohon maaf, Pak. Halo. Iya, masuk Ibu, silahkan. Di menu pertanyaan itu nanti ditanggapinya apakah secara langsung atau nanti menunggu direspon secara chat WA, Pak, dari operatornya atau bagaimana, Pak? Halo, Pak. Pertanyaannya mohon bisa diulang, Bu. Oh ya, itu Pak, yang di menu JIS tadi kan ada ini Pak, menu yang untuk pertanyaan Pak, bertanya kan ya Pak ya, ada Oh iya. topiknya apa gitu. Nah itu ditanggapinya apakah secara langsung atau nanti nunggu ada jadwal ada dari operatornya atau bagaimana Pak?
Iya Bu, jadi untuk menu pertanyaan yang ada di JIS itu nanti akan langsung ditanggapi oleh customer service kami Bu, lewat platform JIS juga. Jadi nanti ada tanya jawab di dalam aplikasi JIS-nya itu Bu. Oh, jadi seperti chat tapi langsung di aplikasi JIS-nya ya Pak ya? Iya, iya betul Ah, Bu. seperti itu. Jadi untuk lebih bisa mengetahui sih Bu, secara Mm-mm. langsung bagaimana Ibu ada keluhan khususnya atau ada pertanyaan terkait dengan layanan yang sudah Ibu beri apa namanya terima gitu Bu oleh kami. Iya. Terima kasih Pak. Iya Bu. PMA itu. Satu lagi dari PT Batam Aeroteknik. Izin, Bu. Iya, silakan Pak. Izin boleh bertanya, Bu? Boleh, silakan Pak. Saya Pak Tugus dan salam kenal. Kami dari PT Purnama Indonesia karena juga di produk karet itu kami pemain baru ibaratnya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan ini yaitu satu, bisa enggak untuk JIS tersebut memfasilitasi semacam apa namanya kandungan yang ada dalam unsur-unsur rubber. Biasanya itu kan para produsen rubber itu tidak menampilkan itu kandungan tersebut. Dan untuk koreksi kita selaku produsen yang terintegrasi dengan konsumen, bisa enggak kesimpulan itu dibukakan. Demikian Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke Bu Indi ya? Silakan Bu Indi. Baik. Baik, terima kasih Pak Purnama. Salam kenal. Ya, Ibu. Saya India Pak. Mohon izin mewakili menjawab pertanyaan Bapak atas nama dari BBSPJ KKP dan juga layanan mini plan atau pengujian. Terkait pertanyaan Bapak, bagaimana? Apakah JIS bisa memberikan informasi terkait apa saja yang ada di karet? Kalau secara in detail saya bisa jawab tidak Pak. Cuman kami bisa melakukan minimal untuk identifikasi terkait jenis polimer. Nah, dan kandungannya berapa. Intinya kami akan melakukan dengan uji instrumentasi yang ada di JIS ini. Antara lain menggunakan instrumen TGDTA dan FTIR serta dukungan uji-uji yang lain seperti uji bakar dan sebagainya. Dan informasi yang bisa didapat di sana itu biasanya kandungan dari polimernya atau jenis polimernya serta kandungan dari fillernya. Nah, fillernya ini kalau ingin mengetahui lebih dalam memang harus melakukan uji instrumen yang lebih banyak. Dan saat ini memang instrumentasi untuk itu di JIS belum ada Pak. Jadi baru ada untuk tipe atau jenis polimernya saja dan berapa jumlah kandungannya. Gitu Pak. Terima kasih. Kalau mau uji demikian yang lebih lanjut, kira-kira diizinkan atau bersedia atau gimana Bu dan biayanya? Oh, nanti kalau biaya bisa dicek nanti di linknya itu dan akan segera di-up juga di portal JIS ini. Kalau ingin pengajuan untuk uji yang seperti tadi saya sampaikan, bisa langsung hubungi BPKP atau JIS, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Tugus. Selanjutnya ini dari Sama-sama. PMA, PT Batam Aeroteknik. Oke, selamat siang. Terima kasih Ibu. Iya, silakan Pak. Oke. Eh,
izin bertanya dari beberapa layanan yang diberikan oleh JIS yang tadi dipaparkan oleh Pak siapa itu tadi saya lupa. Pak Saiful. Eh, Pak Saiful, ada beberapa mungkin layanan uji lab ya. Dari sini kami mungkin lebih ke uji lab mengenai material kulit. Dari PMA kami sendiri ada kesulitan yang namanya uji lab tentang toxicity. Nah, mungkin di JIS itu apakah menyediakan layanan uji toxicity untuk kulit khususnya ya, Pak? Terima kasih. Selamat siang semuanya. Iya Pak, terkait teknis sekali itu Pak, soalnya dari kami kan untuk apa namanya informasinya saja. Bisa itu saja Pak, nanti menghubungi customer service kami Pak terkait dengan apa namanya detail pengujian yang Bapak maksud yaitu toxicity. Nanti bisa ditanya-tanya langsung langsung saja Pak. Untuk WA-nya sebentar Pak. Hmm. Ini Pak, langsung saja bisa menghubungi WA customer service kami di 0811 2827 821 Pak terkait dengan apa namanya jenis uji yang Bapak maksud tadi Pak. Oh, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya Mungkin Pak. nanti bisa di-double juga dengan apa yang komplain di aplikasi itu ya, bisa ya? Menanyakan di Eh, situ ya? Oh iya bisa Pak di situ Pak. Bisa ya? Terkait Oke, dengan siap. pertanyaan umum bisa Pak. Ini kalau mau Siap. fast respon lewat WA bisa, mau lewat JIS tadi untuk dengan pertanyaan bisa Pak. Siap. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Saiful. Baik Pak, sama-sama Pak. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan, karena masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Ya, tuh. Ya. Oke, kalau begitu sudah tidak ada penanya lagi. Baik, untuk 4 penanya, selamat ya. Untuk kepada Pak Fajar, Bu Nisa, Pak dari PT Batam dan PT Purnama Indonesia, nanti akan mendapatkan gift dari BPKKP yang nanti akan dihubungi oleh tim panitia. Dan untuk Bapak Ibu, jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan melalui tautan di kolom chat. Dan untuk acara selanjutnya yaitu testimoni dari user. Oke. Selamat siang dari perwakilan Gapkindo, Pak Edi. Selamat siang Pak Edi Irwansyah. Oke, kalau begitu kami pindah ke PT Desa Plus, perwakilan dari PT Desa Plus. Selamat siang, Ibu Nurul dari PT Dasa Plus. Suara saya jelas? Jelas sekali, Ibu. Iya, terima kasih sudah dipilih untuk memberikan testimoni terkait dengan pelayanan yang ada di
Balai Besar. Dan mohon maaf sebelumnya karena pimpinan kami sedang ada kunjungan dari. Mohon maaf Ya, untuk bisa mengaktifkan kamera. oh iya, sebentar. Ya, terima kasih Bu Nurul. Jadi mohon maaf sebelumnya, jadi pimpinan kami saat ini sedang ada kunjungan dari komisaris sehingga tidak bisa untuk menghadiri launching JIS dan polimer. Untuk testimoni yang akan kami sampaikan adalah jadi kami PT Dasar Mas Nusantara saat ini sudah melakukan kerjasama dengan Balai Besar sekitar bulan Juli 2024, kemudian ada pelatihan audit internal dan juga pelatihan sistem manajemen mutu, dan saat ini kami juga sedang melakukan kerjasama terkait dengan pelayanan verifikasi PKDN. Untuk kerjasama dengan Balai Besar, jadi kami merasakan bahwa untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang ada di Balai Besar ini cukup informatif dan juga banyak memberikan ilmu kepada kami dari teman-teman di PT Dasarnas dan juga ramah. Jadi pada saat kami melakukan pelatihan audit juga kami merasakan bahwa Bapak Ibu yang ada di Balai Besar ini setiap kali kami berpapasan selalu memberikan salam dan juga ramah, senyum sesuai dengan ikonnya dari Balai Besar. Kemudian terkait dengan adanya rilis dari JIS dan polimer ini, jadi kami menyambut baik supaya nanti ke depannya juga seperti yang tadi Bapak Andi Rizaldi sampaikan bahwa kami nanti akan lebih lancar, kemudian akan lebih akurat dan juga mampu telusur, dan ke depannya juga PT Dasarnas mungkin nanti akan memohon bantuan layanan lain terkait mungkin ada SMK 3, kemudian tadi ada juga pemeriksaan halal, kemudian juga SNI ISO yang lain. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, Bu Nurul. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk testimoninya, luar biasa sekali. Dan ini saya masih untuk menghubungi dari Gapkindo. Baik, sambil menunggu dari perwakilan Gapkindo, kita lihat video profil dari BPSPJKP terlebih dahulu.
Selamat siang Pak Edi, sudah bergabung dengan kami? Ya, Oh ya, sudah Bu, ya. silakan Pak. Baik, saya Edi Irwansah dari Gapkindo. Kami selama ini selaku pengguna jasa sistem informasi sertifikasi dari layanan-layanan yang ada. Kemudian dengan ini menyampaikan apresiasi yang tinggi atas transformasi sistem informasi layanan yang ada selama ini menjadi satu pintu atau satu data sebagaimana yang disebut tadi, sehingga tidak perlu banyak akun, tidak perlu banyak aplikasi. Untuk itu kami mengucapkan apresiasi dan sukses buat BBS PJI KKP atas aplikasi yang begitu bagus, sudah terintegrasi, yang tadi sudah dipresentasikan dengan nama Polimer. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Edi dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu untuk testimoni dan apresiasinya kepada BBS PJI KKP. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah di penghujung acara dan dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara Launching JIS, Jogja Industrial Service, dan aplikasi Polimer, portal layanan dan informasi terintegrasi. Semoga dengan adanya JIS dan aplikasi Polimer ini bisa meningkatkan pelayanan di BBS PJI KKP. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang senantiasa mengikuti acara dari awal hingga akhir. Dan atas nama panitia kami memohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Pantun dari saya, seperti lagu Bu Vina, September Ceria, launching JIS dan Polimer di hari Selasa. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di inovasi BBS PJI KKP berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balai kulit, karet dan plastik di Yogyakarta. Kementerian Perindustrian paling terpercaya. Balai kulit, karet dan plastik hadir untuk Anda. Ragam rupa layanan jasa dengan kualitas prima. Wow, bangkitkan semangat. Wow, kerja dengan ikhlas, amanah dan profesional. Majukan industri BBKKP. Balai kulit, karet dan plastik selalu siap sedia untuk tingkatkan pertumbuhan industri di Indonesia. Wow, bangkitkan semangat. Wow, kerja dengan ikhlas, amanah dan profesional. Majukan industri BBKKP.